Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurani, NPM 1911000167. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pemeliharaan. Perencanaan saat ini sudah dianggap sebagai perencanaan berteknologi tinggi. Pabrik-pabrik saat ini dibandingkan dengan pabrik tahun-tahun sebelumnya memiliki kapasitas yang jauh lebih besar, di mana industri telah melibatkan mesin berkecepatan tinggi, desain yang lebih detail ataupun rumit, dan desain yang lebih tepat. Industri pun lebih banyak menggunakan sistem otomatis dan karenanya menimbulkan kesulitan dalam perawatan. Selanjutnya ada penyebab rusaknya perencanaan pemeliharaan mesin. Yang pertama ada kekurangan instalasi, yang kedua ada penanganan mesin yang tidak tepat oleh operator, yang ketiga ada kegagalan pengganti bagian yang diketahui aus, misalnya kontak filter dan sakit. Yang keempat ada sistem pendinginan yang terbatalkan, misalnya kegagalan untuk membersihkan ventilasi, gears, dan ducting. Biaya yang terkait dengan kerusakan mesin. Penghematan mesin yang tidak direncanakan dan tidak terduga dapat menyebabkan kerugian besar, yang terdiri dari kerugian berwujud dan tidak berwujud, seperti berikut. Yang pertama ada biaya waktu, upah menganggur, kehilangan bahan, biaya perbaikan, biaya peluang, dan efek pada mesin. Tujuan sistem pemeliharaan. Sistem pemeliharaan di setiap perusahaan industri perlu direkayasa untuk melayani tujuan sebagai berikut. Yang pertama, ada memastikan ketersediaan pabrik secara maksimal dengan mencegah tidak terduga dan dengan mengurangi periode penghentian. Yang kedua, ada pemeliharaan peralatan pada produktivitas terukur dan akurasi hasilnya. Yang keempat, ada meminimalkan keausan untuk meningkatkan umur panjang peralatan. Yang terakhir, ada menghapus kondisi tidak aman yang menyebabkan kecelakaan sehingga menjamin keselamatan pekerja. Jenis pemeliharaan mesin. Yang pertama ada pemeliharaan terencana. Adalah kegiatan pemeliharaan disesuaikan dengan jadwal waktu pemeliharaan mesin sebelum pekerja dilaksanakan sesuai jadwal. Tindakan yang diambil. Pemeliharaan terencanaan dapat dibagi menjadi: yang pertama ada pemeliharaan preventif, yang kedua ada pemeliharaan korektif, yang ketiga ada pemeliharaan tidak terencana, yang keempat ada pemeliharaan darurat, yang terakhir ada pemeliharaan kerusakan. Pemeliharaan preventif. Pemeliharaan ini adalah segmen pemeliharaan mesin atau peralatan di mana kegiatan pemeliharaan tertentu dilakukan secara terancana dengan tujuan eksplisit atau mendeteksi titik lemah pada mesin ataupun peralatan. Pemeliharaan preventif meliputi kegiatan yang pertama ada inspeksi preventif, yang kedua ada inspeksi internal, yang ketiga ada inspeksi eksternal. Kedua, ada pelumasan terencana. Fungsi pelumasan adalah untuk membantu hal-hal berikut: menjaga suhu bantalan dalam batas yang diizinkan, melindungi komponen dari kelembaban, menjaga konsumen daya dalam batas yang diizinkan. Adapun hal-hal yang penting dari sistem pelumasan yaitu tempat yang tepat, kualitas yang benar, waktu yang tepat, jumlah yang tepat, dan terakhir perawatannya yang benar. Yang ketiga ada pembersihan dan pemeliharaan, yang keempat penyimpanan dan penggantian komponen kecil, yang kelima catatan peralatan penyimpanan, yang keenam kontrol cadang, yang terakhir pemantauan kondisi. Selanjutnya ada pemilihan korektif. Pemilihan ini dilakukan untuk memulihkan peralatan kembali ke perform aslinya. Pemilihan korektif ini mencakup: yang pertama ada service dan overhaul, yang kedua ada rebuilding,
Yang ketiga ada modifikasi dan peningkatan desain. Yang keempat ada perawatan terencana untuk bagian-bagian tertentu. Yang kelima ada perbaikan darurat. Yang terakhir ada pemeliharaan kerusakan. Adapun kesimpulan, manajer pabrik menganggap fungsi pemeliharaan sebagai tambahan untuk operasi, sehingga mengabaikan peran pentingnya dalam mendukung sistem operasi dan produksi yang andal. Berbagai biaya terlibat dalam kerusakan yang akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi organisasi. Perawatan terencana terdiri dari perawatan preventif dan korektif, merupakan jawaban untuk menghindari kerugian akibat kerusakan pemeliharaan berbagai aktivitas seperti inspeksi pencegahan, pelumasan terencana, pembersihan dan pemeliharaan, penyesuaian dan perbaikan kecil, pencatatan pemeliharaan, pencatatan, kontrol cadang, pemantauan kondisi yang dikaitkan dengan pemeliharaan preventif. Perawatan korektif mencakup dikaitkan dengan rekondisi, penggantian terencana dari suku cabang yang aus, perbaikan darurat, dan perawatan kerusakan. Pabrik yang lebih besar harus memiliki fungsi pemeliharaan terpisah dengan manajer pemeliharaan yang melaporkan langsung ke manajer pekerjaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.